Ishak, teladan bagi ahli waris dari janji. Keinginan akan negeri surgawi ini menjadikan para ahli waris sejati sangat mudah untuk berurusan dalam hal-hal duniawi, sebagaimana ditunjukkan dalam kehidupan Ishak. Ia pergi untuk tinggal sementara di tanah orang Filistin dan menabur di negeri itu. Dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kejadian 26 ayat 12-14. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan menetap di situ. Kejadian 26 ayat 16 dan 17. Meskipun Ishak lebih berkuasa daripada penduduk negeri tempat ia tinggal, ia meninggalkan mereka atas permintaan mereka, bahkan ketika ia sedang sangat diberkati dan makmur. Ia tidak akan bertengkar demi memiliki harta milik duniawi. Roh yang sama juga dinyatakan setelah ia tinggal di Gerar. Para hamba Ishak menggali kembali sumur-sumur yang dahulu digali oleh Abraham, dan mereka juga menggali di lembah itu dan menemukan air yang mengalir. Tetapi para gembala Gerar bertengkar dengan mereka, katanya, "Ini air milik kami." Maka mereka pergi dan menggali sumur lain. Tetapi para gembala Gerar menuntut sumur itu juga. Ishak pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Kejadian 26 ayat 22. Ishak memiliki janji tentang suatu negeri yang lebih baik, yaitu negeri surgawi. Dan oleh karena itu, dia tidak mau berselisih untuk memperebutkan beberapa mil persegi tanah di bumi yang terkutuk oleh dosa ini. Mengapa ia harus melakukannya? Karena bumi ini bukanlah warisan yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan mengapa ia harus berjuang untuk suatu bagian dari tanah di mana ia hanyalah seorang pendatang sementara? Memang benar ia harus hidup, tetapi ia menyerahkan pengaturan hidupnya kepada Tuhan. Ketika ia diusir dari satu tempat, ia pindah ke tempat lain. Sampai akhirnya ia menemukan ketenangan, dan saat itulah ia berkata, "Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita." Dalam hal ini, dia menunjukkan Roh Kristus yang sejati. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya atau perkaranya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Dalam hal ini kita memiliki suatu teladan. Jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji itu. Karena itu, kita akan mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Salah satunya adalah, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan jika ada orang yang menuntut engkau secara hukum dan merampas bajumu, serahkanlah juga jubahmu." Matius 5 ayat 39 dan 40. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya menganggap kata-kata ini terlalu idealis dan sama sekali tidak praktis. Tetapi pembaca yang menghormati firman Tuhan akan melihat bahwa di dalamnya terdapat nasihat yang bijak mengenai perkara hukum. Jika seseorang ingin menuntutmu untuk bajumu, lebih baik menyelesaikannya dengan memberinya sekaligus bajumu dan jubahmu daripada pergi ke pengadilan. Ini adalah hikmat yang praktis. Perkara hukum itu seperti undian. Banyak uang dihabiskan untuk itu, tetapi sangat sedikit yang didapatkan. Membela hak sendiri
tidak selalu menjamin bahwa hak itu akan tetap dimiliki, sebagaimana telah dibuktikan oleh banyak orang dengan kerugian besar. Jadi, kita melihat bahwa ketika kitab suci melarang orang Kristen membawa perkara ke pengadilan, larangan itu mengandung alasan yang sehat secara bisnis. Kesalehan itu berguna, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tidak satu pun ajaran Kristus yang sudah ketinggalan zaman, dan semuanya dimaksudkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 10 oleh E.J. Wagoner.